Bismillah. Siap? Ya, siap ya? Baik. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Hawari dan terdakwa 2 Dr. Andus Haji Abdus Salam alias Ahmad Musaddiq alias Al-Masih Maud dan terdakwa 3 Andri Cahya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, saudara-saudara terdakwa 1 ya, Mahful Muiz yang mana? Saudara ya? Iya. Saudara sehat hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dr. Andus Abdus Salam Ahmad Musaddiq, saudara sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga Andri Cahya sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita sidang perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Kita mulai dengan cek identitas saudara ya. Baik. Saudara Mahful Muiz. Saudara lahir di mana? 14 Juli 75. Umur 41 tahun, benar ya? Sulawesi Selatan. Saya sebut saja saudara Mahful Muiz saja ya, tidak aliasnya ya. Selanjutnya. Jenis kelamin laki-laki ya. Kebangsaan Indonesia. Saudara tinggal di mana? Blok BD nomor 11. Kelurahan apa? Pengasinan. Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ini ada alamat lain, saudara? Di Makassar. Oke. Mangga nomor 8. Kelurahan Paceraka, Kota Makassar. Saudara beragama Islam. Pekerjaan wira swasta ya? Wira swasta apa? Dagang apa? Di usaha ayam kampung. Ayam kampung. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa saudara berdagang apa, karena kalau berdagang hal yang ilegal tidak benar juga. Ya, narkotika itu nggak boleh. Ya. Lalu yang kedua, saudara Dr. Andus Haji Abdus Salam Ahmad Musaddiq ya. Saya kenal saudara Ahmad Musaddiq. Ya. Lahir di mana? April 1944. Umur 72 tahun. Lahirnya di mana? Jakarta. Laki-laki ya. Kebangsaan Indonesia. Tinggal di mana? Tinggal di Jalan Ratna nomor 419, tempat RW7, Kelurahan Tanah Baru, Depok, ya. Ini ada 2 nih. Satu di Jalan Sulaiman. Kelurahan Gedahan, ya. Sawangan, Depok. Agama Islam. Pekerjaan Saya pensiunan. Pensiunan dinas olahraga PMK DKI. PNS ya. Ya. Ketiga, terdakwa Andri Cahya. Ya, saudara lahir di mana? Jakarta. Tanggal 1 Juli 68. 48. Benar. Iya. Laki-laki ya. Kebangsaan Indonesia. Tinggal di mana? Di Pondok Jati, Bekasi. Jalan Ratna. ya, Kelurahan Jati Kramat. Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Agama Islam. Pekerjaan Wira swasta. wira swasta apa? Fabrikasi spare part. Baik, saudara-saudara dalam keadaan ditahan sekarang? Ya? Ya. Semua bertiga ditahan. Tiga. Sejak kapan ditahan? Sejak tanggal 25 Mei 2016. 2016. Ya? Sampai dengan sekarang tidak terputus tahanannya.
sama semua 25 Mei ya semua ya. Sekarang ya. Untuk menghadapi perkara ini saudara-saudara didampingi oleh penasihat hukum ya. Ya siapa apa. Lalu penuntut umum datang hari Selasa. Hari ini itu harusnya hari Rabu yang lalu. Jadi kami tidak tahu persiapan untuk ini. Seharusnya kita sidang di ruang sidang utama ya, karena banyak yang masih berdiri juga. Tadi saya berniat untuk sidang di depan di ruang sidang utama. Bagaimana? Sudah cukup ini ataukah sidang kita geser? Ya? Baik, kita lanjut saja ya. Kita lanjut di sini saja. Demikian ya penuntut umum. Saya harap kita koordinasi untuk persiapan setiap persidangan. Ya. Sudah penasihat hukum. Baik, saudara penuntut umum, ya silakan dibacakan dakwaan. Terima kasih majelis. Jadi sudah, kalau sudah masuk akal, supaya memperlakukan pengeluaran tidak usah yang kita dapat berikutnya. Aku setuju kalau hanya asalnya saja. Kalau itu faktanya sama, atau mau dibaca semua, kan kadang ulang-ulang, ya. Kemudian nanti dakwaan kedua pasalnya bagaimana? Terserah yang mulia. Mempersingkat waktu. Kalau sudah setuju sama ini setuju. Ini. Tapi kalau sudah tidak setuju ya kita layani sampai maghrib pun. Kecuali maghrib kita skor. Gimana? Ya? Setuju ya? Ya jadi banyak saya. Silakan. Terima kasih majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 138-JKT-TN-10/2016 A. Identitas terdakwa. Terdakwa 1 sebagaimana yang telah ditanyakan dan disampaikan oleh majelis hakim tadi. Terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari. Terdakwa 2 Datrandos Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Almasi Almaut. Terdakwa 3 Andri Cahya. B. Penahanan. Ditahan oleh penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan sekarang. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari bersama-sama dengan terdakwa 2 Datrandos Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Almasi Maut dan terdakwa 3 Andri Cahya pada tanggal 11, 12, 13 Agustus 2015 pada tanggal 23 Agustus 2015. Kemudian antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di beberapa tempat di wilayah Indonesia, antara lain di Villa Paniwot, Jalan Gandamana, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, bertempat di hotel di Wan Sahab, Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 331 Surakarta, Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, di Surabaya, Jawa Timur, dan kemudian bertempat di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 168-KM-SK-Romawi 9-2016 tanggal 30 September 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari dan kawan-kawan yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa 1 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud mendirikan komunitas bernama Komunitas Mila Abraham atau Komar sebagai sebuah aliran keagamaan, dan terdakwa Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanur alias Mahful Muiz Hawari dan terdakwa 3 Ardi Cahya merupakan pengikut dari komunitas tersebut, di mana dalam prakteknya para terdakwa dimaksud merupakan pemimpin dari komunitas tersebut. Bahwa ajaran dari aliran keagamaan Mila Abraham dimaksud pada prakteknya adalah dengan membawa nama atau simbol-simbol dalam ajaran agama Islam, antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa kalimat Assalamualaikum diganti dengan damai sejahtera, Alhamdulillah diganti dengan puji Tuhan, Bismillah diganti dengan atas nama Tuhan semesta alam, dan yang dimaksud Tuhan adalah terdakwa 2 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud sebagai manifestasi Tuhan di muka bumi. 2. Saat ini harus diaplikasikan semuanya dalam kehidupan yang nyata. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa pada zamannya bisa membelah lautan, bahwa saat ini manusia harus juga terbelah menjadi 2 golongan, yaitu golongan kiri dan golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan yang benar, yaitu keyakinan Mila Abraham. Sedangkan golongan kiri adalah golongan yang salah, sesat atau kafir, karena bukan golongan dari Mila Abraham. 3. Bahwa dalam aliran keagamaan Mila Abraham terdapat janji sebagai berikut. Atas nama Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, saksi bersaksi. A. Tidak ada Tuhan yang saksi patuhi kehendak dan perintahnya selain Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha esa. B. Bahwa Mesias adalah pembawa risalah Tuhan semesta alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahnya bagi umat manusia. C. Di bawah bimbingan Mesias, saksi sanggup berkorban harta dan diri saksi untuk mewujudkan kehendak dan rencana Tuhan semesta alam yang akan menjadikan bangsa Nusantara ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Diucapkan setiap pagi dan petang, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan syahadat yang telah diubah, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musadek Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Ahmad Musadek terdakwa 2 adalah utusan Allah. 4. Aliran keagamaan Mila Abraham mempercayai, meyakini dan menempatkan terdakwa 2 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud sebagai seorang Mesias atau sang juru selamat, juga sebagai nabi pengganti setelah Nabi Muhammad SAW yang telah wafat dengan membawa risalah baru. 5. Aliran keagamaan Mila Abraham meyakini Nabi Muhammad SAW bukan rasul atau nabi terakhir, bukan nabi akhir zaman, karena meyakini bahwa akan datang Satria Pendingin dan Ratu Adil, yaitu terdakwa 2 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud. 6. Aliran keagamaan Mila Abraham menilai secara faktual kondisi saat ini masih dalam kondisi makkiyah, yaitu suatu kondisi di mana hukum Allah belum tegak, sehingga ritual dalam perwujudan ibadah disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu tidak mewajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, haji dan seluruh ibadah diganti dengan membangun aktivitas malam atau bang, serta membaca dan mengkaji nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Bahwa selanjutnya aliran keagamaan Mila Abraham sebagaimana uraian tersebut di atas disebarkan oleh terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanur alias Mahful Muiz Hawari, terdakwa 2 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud, dan terdakwa 3 Ardi Cahya melalui forum-forum diskusi, buku-buku, ceramah, pertemuan-pertemuan, pemberkatan melalui media sosial dan video atau telekonferensi di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 11, 12, 13 Agustus 2015 bertempat di Villa Paniwut, Jalan Gandamana, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanur alias Mahful Muiz Hawari, terdakwa 2 Datrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud, dan terdakwa 3 Ardi Cahya pada saat mendeklarasikan berdirinya Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara, disingkat dengan NKTSAN. Di hadapan para peserta kongres, para terdakwa saat itu menyatakan bahwa kita semua tetap berada dalam jalan Mila Abraham. B. Pada tanggal 23 Agustus 2015,
yang berlangsung di Hotel Dewan Sahab Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 331 Surakarta, Jawa Tengah, dalam acara pembinaan dan pemberkatan atau pembaptisan terhadap anak-anak anggota Mila Abraham yang dilakukan oleh terdakwa 2 Datranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut sang juru selamat, yang juga dihadiri terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanur alias Mahful Muiz Hawari dan terdakwa 3 Andri Cahya dengan acara kegiatan sebagai berikut. Awal acara dimulai dari pembukaan dan sambutan dari terdakwa 3 Andri Cahya. Disampaikan juga mengenai konsep pemahaman aliran keagamaan Mila Abraham. Dilanjutkan dengan sambutan dari Mesias, yaitu terdakwa 2 Datranus Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut, mengenai penyampaian ke arah moral, bagaimana berperilaku yang baik dan benar menurut Tuhan, dan bagaimana membangun karakter manusia yang utuh, jujur, berani, adil, dan cakap berdasarkan konsep pemahaman aliran keagamaan Mila Abraham. Kemudian kegiatan pemberkatan oleh Mesias, yaitu terdakwa 2 Datranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut terhadap anak-anak Mila Abraham. C. Antara bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 bertempat di beberapa daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta, Surabaya, Mempawah, Kalimantan Barat melalui forum-forum diskusi, buku-buku, ceramah, pertemuan-pertemuan, pemberkatan melalui media sosial dan video atau telekonferensi. Pemahaman atau aliran keagamaan Mila Abraham tetap disampaikan oleh terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanur alias Mahful Muiz Hawari, terdakwa 2 Datranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut, dan terdakwa 3 Andri Cahya sebagai dasar keyakinan dalam komunitas mereka. Bahwa selain itu terdapat juga buku-buku atau sebagai media untuk menyampaikan aliran keagamaan, pemahaman atau ajaran dari aliran keagamaan Mila Abraham, antara lain: A. Buku Teologi Abraham, Membangun Kesatuan Iman Yahudi, Kristen, dan Islam, karya terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurun alias Mahful Muiz Hawari. B. Buku Memahami dan Menyikapi Tradisi Tuhan, tradisi, karya terdakwa 2 Datranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut. C. Buku Kerajaan Allah, karya terdakwa 2 Datranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut. Bahwa kriteria aliran yang menyimpang atau sesat dan menyesatkan dalam persepsi agama, ajaran agama Islam, yaitu 1. Mengingkari rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, suci, rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Bahwa ajaran dalam aliran keagamaan Mila Abraham merupakan penyimpangan dan penodaan terhadap agama Islam karena menyebarluaskan di tempat umum pemahaman Islam yang menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Sekalipun mereka mengaku telah keluar dari Islam, akan tetapi dasar pemahaman dan keyakinan Mila Abraham yang disebarluaskan merupakan pemahaman menyimpang dari Quran Surah An-Nahl ayat 1, 2, 3 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ajaran Mila Abraham juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran tidak dengan kaidah tafsir yang mutabar atau seharusnya, sehingga membuat kekacauan pemahaman terhadap ajaran Islam di tengah-tengah umat, membingungkan dan meresahkan umat Islam.
bahwa agama Islam mengenal rukun Islam yaitu 1. 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. 2. Kewajiban sholat 5 waktu merupakan rukun Islam, wajib dilaksanakan oleh penganut agama Islam. 3. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah wajib. 4. Zakat merupakan ibadah wajib yang ditentukan batasan-batasannya. 5. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Selain itu, aliran keagamaan Mila Abraham yang disebarkan oleh para terdakwa dengan mengakui terdakwa 2, Gatrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud sebagai Nabi pengganti Nabi Muhammad juga bertentangan dengan ajaran Islam, diantaranya seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Asab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Bahwa perbuatan terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Hawari, terdakwa 2 Gatrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadik alias Al-Masih Maud, dan terdakwa 3 Andri Cahya yang telah menyampaikan himbauan, anjuran, perintah agar senantiasa patuh dan taat kepada perintah Nabi atau Rasul, Mesias atau Juru Selamat, yaitu terdakwa 2 sebagai pembawa risalah aliran keagamaan Mila Abraham, termasuk perbuatan mengikuti dan menyebarluaskan ajaran yang sesat atau menyesatkan atau bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia, khususnya agama Islam, adalah tindak pidana yang menodai agama yang diakui di Indonesia. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 156A huruf A KUH Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana Junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Dan kedua, dalam kongres tersebut juga dilakukan pembentukan struktur pemerintahan NKTSAN, yaitu sebagai berikut: Kurniadi Wibowo sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat NKTSAN, Muhtar Arsani sebagai Kepala Departemen Keuangan, Wisnu Indali sebagai Kepala Departemen Urusan Dalam Negeri, Yusuf Damarjati sebagai Kepala Departemen Kesejahteraan, Arif Ma'ruf sebagai Kepala Departemen Keamanan, dan Dr. Munandar SPOG sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Yudhistira Arif Rahman Hakim sebagai Kepala Departemen Hukum. Untuk kepala wilayah dipimpin oleh seorang gubernur. Wilayah 1 Sumatera Utara dijabat oleh Dadan Darmawan. Wilayah 2 Sumatera bagian tengah dijabat oleh Tamrin Harhab. Wilayah 3 Sumatera bagian selatan dijabat oleh Weli Meisman. Wilayah 4 Jawa Barat dijabat oleh Dani Winarna. Wilayah 5 Jawa Tengah dan DIY dijabat oleh Muhammad Hadi Suparyono. Wilayah 7 Sunda Kecil, NTT, NTB dan Bali di Jawa Timur dijabat oleh Supardan. Wilayah 7 Sunda Kecil, NTT, NTB dan Bali dijabat oleh Sugeng. Wilayah 8 Papua dijabat oleh Kurniadi. Wilayah 9 Maluku dijabat oleh Awal Sukamena. Wilayah 10 Sulawesi dijabat oleh Iwan Majid. Wilayah 11 Kalimantan dijabat oleh Kusuma Wicitra. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 bertempat di Hotel Dewan Sahab, Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 331 Surakarta, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh terdakwa Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Hawari, terdakwa 2 Gatrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud, dan terdakwa 3 Andri Cahya, serta para pejabat NKTSAN dilakukan acara pembinaan dan konsolidasi bagi anggota dan simpatisan dari NKTSAN. Selanjutnya dilakukan pelantikan terhadap pejabat NKTSAN di daerah-daerah, diantaranya di Surakarta, Yogyakarta, Surabaya oleh Presiden NKTSAN, yaitu terdakwa 3 Andri Cahya dengan didampingi oleh terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Hawari. Bahwa untuk mendukung eksistensi berdirinya NKTSAN, terdapat beberapa janji bagi aparat dan simpatisan NKTSAN, yaitu untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan semesta alam, yaitu terdakwa 2 Gatrandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maud, dan undang-undang yang berlaku di NKTSAN, membela dan memperjuangkan tegaknya NKTSAN, tidak akan berkhianat kepada Tuhan semesta alam,
dan Mesias, yaitu terdakwa 2 Detranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut. Bahwa negeri karunia Tuhan semesta alam Nusantara NKTSAN tetap merupakan kelanjutan atau metamorfosis dari organisasi Gerakan Fajar Nusantara dan aliran keagamaan komunitas Mila Abraham atau Komar. Bahwa landasan berdirinya negeri karunia Tuhan semesta alam Nusantara NKTSAN adalah doktrin yang harus diyakini dan diikuti oleh seluruh aparat dan juga simpatisan NKTSAN sebagai berikut. A. Pasisiron, yang artinya dakwah terselubung, yaitu dakwah yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. B. Pasejahron, yang artinya dakwah terbuka, yaitu dakwah yang harus dilakukan secara terbuka. C. Pase Exodus, yaitu artinya perpindahan, yaitu simpatisan NKTSAN harus melakukan perpindahan ke tempat yang satu, ke tempat yaitu Pulau Kalimantan, tujuan dari hijrah atau Exodus, pindah tempat yang didalilkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tujuan mempersiapkan logistik untuk persiapan fase berikutnya, yaitu kital atau perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bahwa dalam fase Exodus ini, mulai pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2015, terdakwa 3 Andri Cahya selaku Presiden NKTSAN dan terdakwa 1 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz selaku Wakil Presiden yang melanjutkan perintah dari terdakwa 2 Detranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut selaku penasihat spiritual NKTSAN, memerintahkan seluruh anggota dan simpatisan NKTSAN untuk melakukan eksodus hijrah atau berpindah ke tempat daerah Mempawah, Kalimantan Barat sebagai daerah yang dianggap aman untuk awal berdirinya NKTSAN. D. Fase kital, yaitu anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gapatar dan simpatisan NKTSAN untuk mewujudkan ajaran harus melalui perang, yaitu membunuh orang di luar golongan Gapatar dan NKTSAN, karena yang tidak sepaham dengan Gapatar dan NKTSAN adalah kafir. Dan persiapannya dengan hijrah diharapkan berkumpul semua ke Kalimantan. Dari sebagian ada yang bertani dan yang mudah-mudahan masuk hutan untuk latihan militer, persiapan untuk perang, dan sudah merencanakan membeli senjata api jenis AK-47, F-17 dan lain-lain. E. Fase Putu, yaitu fase mengalami kemenangan dengan membentuk sistem pemerintahan menurut Gapatar, yaitu NKTSAN, bahwa perang tersebut bermaksud untuk menaklukkan pihak selain golongan Gapatar yang sudah berubah menjadi NKTSAN. R. Fase Madinatul Munawwarah, yaitu fase kejayaan dengan menegakkan aturan-aturan dari Gapatar dan Mila Abraham dengan tujuan akhirnya itu jayanya NKTSAN. Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa 3 Andri Cahya selaku Presiden NKTSAN, terdakwa 2 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Awali selaku Wakil Presiden NKTSAN, dan terdakwa 2 Detranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut selaku penasihat spiritual, yaitu Muhammad Hadi Suparyono selaku Gubernur NKTSAN wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam membuat akte pernikahan serta menerbitkan akta akikoh yang menyerupai akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, dan juga sesuai arahan dan perintah dari terdakwa 3 Andri Cahya, terdakwa 2 Mahful Muiz alias Mahful Muiz Tumanurung alias Mahful Muiz Hawari, dan terdakwa 2 Detranus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut Supadan selaku Gubernur NKTSAN wilayah Jawa Timur menerbitkan surat keputusan tentang pejabat di lingkungan NKTSAN wilayah Jawa Timur yang diikuti pelantikan pejabat tersebut adalah bagian dari perbuatan atau sikap tidak mengakui eksistensi pemerintah Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan membentuk administrasi pemerintahan sendiri
dalam wadah MKTSAN bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa 3 Andre Cahya, terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari, dan terdakwa 2 ada Trandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut yang telah melantik aparat pusat pemerintahan MKTSAN, gubernur wilayah, koordinator wilayah Persi MKTSAN, di mana terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari, terdakwa 2 ada Trandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut, dan terdakwa 3 Andre Cahya sudah mengetahui bahwa seluruh wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan jika usaha mereka lakukan berhasil, maka praktis pemerintah Indonesia tidak akan dapat menjalankan pemerintahannya dan digantikan oleh pemerintahan yang dibentuk oleh MKTSAN. Bahwa terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari, terdakwa 2 ada Trandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut, dan terdakwa 3 Andre Cahya merupakan pemimpin dan pengatur makar, yang itu orang yang merencanakan dan mengatur serta mengendalikan di lapangan bagi berdirinya MKTSAN. Berdasarkan pasal 87 KUH pidana dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53 atau percobaan tindak pidana, dan telah nampak adanya perbuatan pelaksanaan terdakwa 1 Mahpul Muiz alias Mahpul Muiz Tumanurung alias Mahpul Muiz Hawari, terdakwa 2 dan Trandus Haji Abdul Salam alias Ahmad Musadek alias Al-Masih Maut, dan terdakwa 3 Andre Cahya untuk mendirikan dan mewujudkan keberlangsungan pemerintahan negeri karunia Tuhan semesta alam Nusantara MKTSAN. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 110 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 107 ayat 2 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Terima kasih Majelis. Jakarta Timur, 21 Oktober 2016. Jaksa penuntut. Saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Satu-satu menjawab. Terdakwa 1, terdakwa 2. Baik, atas dakwaan itu saudara-saudara berhak mengajukan bantahan atau eksepsi. Ya, itu kalau saudara-saudara belum bisa memutuskan sekarang, mungkin bisa konsultasi dulu dengan penasihat hukum, lalu nanti dijawab. Silakan. Tiga-tiganya satu orang. Ada jurubicara siapa di sini? Kamu jadi jurubicara tadi? Dan 3 ini mungkin ada jurubicaranya menyampaikan kepada tim advokasi, dan tim advokasi ada bentuk jurubicaranya. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah berkonsultasi dengan para terdakwa sebagai klien kami memohon kepada majelis hakim untuk diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau bantahan selama 1 minggu sejak sidang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendeteksi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Sebelumnya kami sebetulnya menerima dokumen surat dakwaan, tapi kami mendeteksi ada perbedaan antara surat dakwaan yang kami terima dengan apa yang dibacakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, sebagai bahan dari bantahan kami nanti, kami memerlukan salinan surat dakwaan yang dibacakan barusan. Terima kasih. Saudara penuntut umum, apa memang ada perubahan dengan yang terkini terdakwa dari penasihat hukumnya? Apa yang kami bacakan tadi seharusnya sama dengan apa yang sudah Iya, sepanjang saya juga mengikuti bacaan saudara sama, kecuali hal yang tidak dibaca pada awal dakwaan kedua itu tidak dibacakan. Maaf ya, Letaknya perbedaan itu. Ya. Tapi contohnya di halaman penuntut umum membacakan
penafsiran tidak dengan kaidah tafsir yang mutabar. Ya, betul. Penuntut umum menambahkan atau yang seharusnya. Nah, ini nggak ada di sini kalimat atau yang seharusnya. Nah, tadi disampaikan oleh penuntut umum. Yang kedua, misalnya beberapa kali, setiap kali menyebut menyebut terdakwa 1, 2, dan 3 disebutkan bersamaan dengan namanya. Terus kemudian di pengurus F sebagai kepala departemen sumber daya, di sini tertulis diri disebut tadi Dr. Munandar. Jadi itu sangat prinsipil. Iya, Itu halaman 5. Jadi memang berbeda. Untuk memastikan bahwa apa yang dibacakan sama dengan surat dakwaan yang dikirimkan kepada kami, maka kami memohon ada salinan yang persis apa yang dibacakan. Terima kasih. Ya, mungkin koreksi aja memang seperti itu juga. Iya, seperti itu. Iya. Jadi koreksi apa yang berbeda itu, saudara bikin koreksinya, saudara serahkan kepada majelis dan penasihat hukum ya. Ya, seperti itu. Majelis hakim menambahkan bahwa perbedaan yang terdapat dalam surat dakwaan kami pegang tidak hanya hal minor, tapi ada di halaman 3 poin ke-7 yang kami pegang. Di sini ada guru spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran diantaranya ada membawa risalah dan seterusnya, itu tidak dibacakan oleh jaksa. Lalu di halaman 2 bahwa di poin strip pertama setelah kata-kata yang dicetak tebal ditulis bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 merupakan pengikut dari. Ini hal-hal yang sangat prinsipil menurut kami. Lalu di halaman 3 poin C itu tidak hanya kami hanya menerima di dakwaan sampai pada kata keyakinan dalam komunitas mereka titik, tapi jaksa tadi membacakan ada beberapa kalimat tambahan yang cukup panjang. Lalu di halaman ke-7 poin selanjutnya berdasarkan pasal 87 dan seterusnya ada perbedaan kata-kata di mana keberlangsungan pemerintahan negara yang kami pegang, tapi tadi jaksa membacakan pemerintahan negeri karunia Tuhan Maha Alam. Jadi kami berharap bukan hanya perbaikan-perbaikan minor, tapi kami berharap mendapatkan salinan yang baru saja jaksa bacakan di persidangan ini. Terima kasih majelis. Gimana? Iya, ya. Yang mulia, Jadi kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. iya. Dan demi kepastian hukum dari klien kami, tentu saja kita perlu menaati pasal 144 KUHP ini. Jadi ayat 1-nya mengatakan penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Dan ayat kedua mengatakan pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Terima kasih. Dan dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, dia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Karena klien kami tidak mendapatkan yang baru, begitu juga kami 7 hari sebelum sidang ini, maka kami beranggapan tidak ada perbaikan surat dakwaan. Ya, sebentar. Tadi saudara Star berbicara untuk apa yang dikemukakan ini untuk minta yang benar aslinya, saudara ya. Oke. Nah, tadi saya berpikir juga ada yang perbedaan yang dibacakan tentang terdakwa 1, terdakwa 2 seperti itu. Nah, saya pikir minor seperti itu ya. Nah, bisa diberikan koreksi saya bilang, ya. Nah, kalau memang terjadi seperti yang tadi dikatakan, ya, berbeda seperti itu sekarang sikap saudara, ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya perbedaan saja. Negeri yang menurut itu bukan negara tapi negeri. Iya. Jadi diranvoi aja sebenarnya, Diranvoi. ya. Apa yang saudara mungkin ini kalah mata juga di dalam membaca ya, sudah tidak pakai kacamata, ya. Bisa bersikap, oke? Silakan. Iya. Kami bersedia untuk memberikan Apa yang dibacakan tadi, ya? Iya. Oke ya. Nanti biar majelis yang menilainya, ya? Terima kasih. Mana majelis? Ya, ini ya. Sama dengan ini? Sama. Ya? Sama. Sama. Dengan itu? Seharusnya nggak sama. Sama. Ternyata pada kita No, ini. Silakan. Ya, ini. Aja. Oke.
biar nanti akan sesuatu penuntut umum dan sudah hukum. Terdakwa bagaimana? Cukup. Baik, kita tunda persidangan ya. Ya. Iya. Kita tunda persidangan 1 minggu. Ya. Untuk sidang berikut hari Selasa November tanggal 15 ya. Tanggal 15 November. Kita sepakat jam berapa bisanya? Tidak bisa. Mau jam 12 ya. Jam 11 karena kita berkaitan dengan pemanggilan tahanan di Menghadirkan tahanan persidangan. Bagaimana jam 11? Ya? Yang mulai ini hanya pikiran dari kami saja. Kalau misalnya ada problem teknis terkait dengan mengeluarkan tahanan dari Cipinang, kenapa yang mulia tidak memberikan tanggungan saja untuk para terdakwa supaya dan karena tidak ada hambatan juga bagi para terdakwa untuk menghadiri sidang itu. Iya. Saudara ajukan saja permohonannya ya pada majelis. Biar majelis yang menilai. Untuk jamnya ya jam 11 kita bersidang itu sekitar 1 jam. Lalu kita harus sholat jam 12 ya. Kita break lagi. Kita mulai saja jam 10. Agak banyak saksi yang kita periksa. Ya? Bagaimana? Jam 10 ya? Nah, walaupun kita break untuk sholat, nanti kita lanjut lagi saksi berikut setelah isoma. Ya? Itu. Paling ya bolehlah lah dari jam 10. Fleksibel aja ya. Enggak terlalu ini. Ya. Insyaallah. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Jadi untuk memberi kesempatan pihak penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau bantahan, kita tunda persidangan sampai hari Selasa 15 November 2016. Saudara-saudara penuntut umum hadirkan lagi terdakwa pada sidang pada hari tersebut ya. Sidang ditutup.